Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Risha Usaima dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang penggunaan Revit berbasis BIM atau Building Information Modeling. Saya akan menjelaskan mulai dari konsep dasar, tampilan awal Revit, alur kerja menggambar arsitektur, struktur, sampai pembuatan sheet dan schedule yang bisa digunakan untuk perhitungan RAB. Jadi di video ini kita fokus dulu ke pemahaman dan alurnya dulu. Sebelum masuk ke teknis, kita pahami dulu apa itu BIM. BIM atau Building Information Modeling adalah metode perancangan bangunan berbasis data digital yang terintegrasi dengan data. Jadi bukan cuma gambar 3 dimensi saja, tapi setiap elemennya punya informasi. Misalnya kita buat dinding di Revit. Dindingnya itu punya tebal, material, tinggi, bahkan volume yang bisa dihitung secara otomatis. Nah, Revit ini salah satu software yang menggunakan sistem BIM. Di Revit, semua gambar seperti denah, tampak, dan potongan sampai schedule itu berasal dari satu model yang sama. Kalau kita ubah modelnya, semua gambar otomatis akan ikut berubah. Itu yang membedakan dengan AutoCAD yang berbasis gambar 2 dimensi. Saat pertama kali kalian membuka Revit, terdapat pilihan yaitu Models, Families, dan Resin. Model ini digunakan untuk membuka dan membuat proyek baru. Sedangkan kalau Families ini digunakan untuk membuat atau mengedit komponen. Kalau Resin menampilkan proyek terakhir yang kita gunakan. Saat membuat proyek baru, tersedia beberapa template seperti architectural template untuk membuat desain arsitektur, structural template untuk mendesain struktur, mechanical template untuk sistem, mechanical electrical plumbing, construction template untuk kebutuhan manajemen konstruksi. Template ini menentukan kategori, tools, dan pengaturan awal yang digunakan dalam proyek. Nah, kita coba klik new. Oke. Revit ini memiliki 3 bagian utama dalam tampilan kerjanya. Yang pertama ada ribbon, ini ribbon, di atas ini ribbon, yaitu tempat semua tools berada seperti wall, door, beam, kolom, dan lain-lain. Kedua adalah project browser. Nah, ini project browser. Di dalamnya terdapat berbagai tampilan seperti floor plan, ceiling plan, 3 dimensi view, section, elevation, schedule, sheet family. Semua tampilan tersebut berada dalam satu model yang sama. Selanjutnya ada properties. Nah, klik kanan, klik paling bawah properties. Nah, di sini kita close dulu. Di sini ada properties panel yang digunakan untuk mengatur parameter elemen seperti ukuran, material, level, fase, dan identity data. Memahami interface ini penting agar alur kerja menjadi semakin efisien. Jika tools dan propertiesnya kurang jelas dilihat, kalian bisa lihat di link YouTube-nya Pak Parmono ya. Di sini ada PowerPoint yang sudah dibuat. Jadi biar lebih jelas kalian bisa lihat di sini ya. Secara umum, tahapan pekerjaan di Revit adalah melakukan link jika ada file referensi seperti link Revit, link CAD, atau link IFC. Di sini ya linknya. Lalu grid dan level. Grid itu berfungsi sebagai sumbu bangunan, sedangkan level adalah menentukan ketinggian lantai.
Lalu kalian bisa mulai menggambar elemen arsitektur, struktur, dan MEP. Lalu membuat sheet dan penyusunan gambar kerja. Lalu schedule untuk menampilkan data kuantitas yang dapat digunakan dalam perhitungan RAB. Tahapan ini menunjukkan bahwa Revit bekerja secara sistematis dan terstruktur. Nah, dalam kategori arsitektur terdapat beberapa elemen utama seperti wall untuk membuat dinding, door dan window yang ditempatkan pada dinding, ceiling untuk plafon, roof untuk atap, serta curtain system untuk fasad kaca. Selain itu terdapat komponen untuk menambahkan furnitur seperti stair untuk tangga. Di sini kalian bisa lebih jelas lihatnya. Dan railing untuk pagar tangga. Revit juga menyediakan fitur room untuk memberi nama ruangan dan menghitung luas secara otomatis. Semua elemen arsitektur memiliki parameter yang dapat diubah kapan saja tanpa harus menggambar ulang. Pada bagian struktur, elemen yang umum digunakan antara lain kolom, beam, dan floor. Sebagai struktur utama beton bertulang. Selain itu, terdapat beam system untuk membuat balok sejajar secara otomatis, truss untuk rangka atap, shear wall untuk dinding geser, serta brace untuk pengaku struktur baja. Revit juga menyediakan fitur rebar untuk penulangan beton. Dengan fitur ini, jumlah dan panjang tulangan dapat dihitung secara otomatis berdasarkan model. Hal ini sangat membantu dalam perencanaan estimasi biaya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nih ya, di Revitnya kayak gini. Di atas ini di tools ini ya. Selain itu, ada MEP dan deteksi benturan. Selain arsitektur dan struktur, Revit juga mendukung sistem MEP seperti ducting untuk AV/AC, pipa air bersih, dan air kotor, serta sistem kelistrikan. Salah satu keunggulan BIM adalah adanya interference check, yaitu fitur untuk mendeteksi benturan antar elemen, misalnya pipa yang menabrak balok. Revit juga memiliki sistem warning untuk memberi notifikasi kesalahan pada model. Selanjutnya ada visibility atau VV, digunakan untuk mengatur elemen mana yang terlihat dalam suatu view. Gini tampilannya. Phase digunakan untuk membagi tahapan konstruksi, misalnya existing dan new construction. Ini di sini juga ada ya. Bentar. Nah, Family Revit merupakan komponen dasar di Revit yang dapat dibuat atau dimodifikasi sesuai kebutuhan seperti meja, kitchen set, atau elemen khusus lainnya. Nah, ini ada tahapan umum menggambar dengan Revit ya. Tadi udah dijelasin ya. Lalu ada sheet untuk menyusun gambar kerja seperti denah, tampak, dan potongan dalam format siap cetak. Schedule digunakan untuk menampilkan data kuantitas seperti luas dinding, jumlah pintu, volume beton, dan lain-lain. Data dalam schedule dapat difilter dan diurutkan sesuai kebutuhan schedule. Schedule inilah yang dapat digunakan sebagai dasar perhitungan rencana anggaran biaya atau RAB. Sebagai kesimpulan, Revit ini merupakan software berbasis BIM yang mengintegrasikan arsitektur, struktur, dan MEP dalam satu model digital. Semua gambar berasal dari suatu model yang sama, sehingga perubahan dapat terupdate secara otomatis. Hal ini meningkatkan efisiensi, akurasi, dan koordinasi dalam proyek konstruksi.
Demikian penjelasan mengenai Revit yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.